Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Ikhwani fillah, hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Wajiz, masuk ke kitab Siyam ya. Dan kemarin kita membahas tentang hukum saum Ramadan, keutamaannya dan kewajiban puasa Ramadan dengan melihat hilal, dan ketentuan di dalam melihat hilal ya. Kemarin disebutkan kalau melihat hilal 1 Ramadan maka boleh dengan 1 persaksian, sebagaimana Ibnu Umar ya melihat hilal dan kemudian Rasul berpuasa atas persaksian Ibnu Umar dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Adapun di dalam menentukan hilal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, maka harus bersaksi 2 orang yang adil ya, harus bersaksi dengan 2 persaksian orang yang adil. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Maka apabila telah bersaksi 2 orang saksi yang muslim, maka berpuasalah kalian dan berbukalah. Baik, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, judul yang baru. Ala man yajibu, terhadap siapa kewajiban saum Ramadan. Ajma'al ulama'u ala annahu yajibu saumu alal muslimi al-aqili al-baligi. Telah sepakat para ulama kewajiban saum Ramadan adalah yang pertama bagi seorang yang muslim, yang kedua dia berakal, yang ketiga balig, yang keempat as-sahihi al-mukim, sehat dan dia orang yang sedang mukim. Mukim ini dia berdiam di kampungnya, tidak sedang dalam kondisi safar ya, tidak dalam kondisi safar. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas, dan wajib tambahan bagi seorang perempuan haruslah dia seorang yang suci dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Jadi telah sepakat para ulama kewajiban saum Ramadan itu yang pertama adalah bagi seorang yang muslim. Berarti kalau dia nggak muslim nggak wajib. Yang kedua dia akil, berakal, berarti orang gila nggak wajib ya. Yang ketiga balig, dia sudah balig, berarti anak kecil nggak wajib. Yang keempat as-sahih al-mukim, orangnya sehat dan dia mukim, artinya dia tidak sedang melakukan safar, perjalanan. Berarti orang yang nggak sehat, marid, dan dia sedang safar, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi dia mengganti di hari yang lainnya. Dan tambahan bagi seorang perempuan haruslah dia dalam keadaan kondisinya suci dari haid dan nifas. Maka ini kewajiban saum Ramadan ya, kewajiban saum Ramadan. Kemudian Syekh rahimahullahu taala mengatakan amma adamu wujubihi ala ghairil aqili al-baligi. Adapun tidak wajibnya puasa Ramadan bagi seorang yang tidak berakal dan tidak balig, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu anit thalathati, diangkat kolam catatan pulpen dari 3 orang. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
diangkat catatan atau pulpen dari 3 orang. Anil majnuni hatta yafik, dari orang gila sampai dia sadar. Wa anin naimi hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Taib. Hadis ini riwayat Tirmidzi, ya, hadis riwayat Tirmidzi. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan diangkat catatan pena itu dari 3 orang. Jadi 3 orang ini telah diangkat kewajibannya, ya, telah diangkat pena tulisan darinya. Artinya 3 orang ini ketika dia tidak melakukan kewajiban atau bahkan dia melanggar, ya, maka dia tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Siapa aja? Yang pertama, dia orang gila sampai sadar dari gilanya, sampai sembuh dari gilanya. Maka orang gila ketika tidak puasa, orang gila ketika dia melakukan melanggar, ya, syariat, dia tidak dicatat sebagai sebuah dosa atau kesalahan. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqid, dari orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Maka ketika selama dia tidur, dia melanggar syariat atau membatalkan puasanya, ya, dia tidur, ngalindur, minum gitu, ya, maka nggak batal puasanya. Atau lagi tidur dia mukul orang gitu, ya, ngalindur mukul orang, dia nggak dosa, ya, karena dia sedang tertidur. Dan yang ketiga adalah wa anisabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia ihtilam, artinya sampai dia mimpi, ya, sampai dia mimpi. Maka dengan hadis ini juga sebagian ulama menjelaskan tentang apa? Tentang bahwasannya seseorang yang berakal, seseorang yang sudah balik, udah gede, udah dewasa gitu, ya, dan seseorang yang terbangun, artinya tidak tidur, ketika dia melakukan sebuah amalan, pasti amalan tersebut didasari dengan niat. Artinya 3 orang ini, kenapa dia diangkat catatannya, ya, kenapa dia tidak ditulis sebuah kesalahan? Karena dia melakukannya tanpa didasari dengan niat, ya. Orang gila ketika melakukan sebuah kesalahan itu nggak dosa. Kenapa? Karena dia tidak dasari dengan niat, karena dia memang nggak ada niatnya, ya, nggak sadar dia. Atau orang tidur ketika melakukan dosa nggak dicatat sebagai sebuah dosa karena dia tidak melakukannya dengan niat. Begitu pula anak kecil. Maka menunjukkan bahwasanya seseorang yang sudah gede itu kalau dia melakukan amalan itu pasti didasari dengan niat. Kemudian Syekh mengatakan wa yustahabbu li waliyyi sabiyyi an ya'murahu bisyami mata ataqahu liyatamarrana alaihi. Dan bagi seorang wali sabi ini orang tua, ya, bagi walinya anak kecil, baik orang tuanya, kakaknya, walinya, yustahabu an ya'murahu, maka disunahkan, disukai untuk memerintahkan anak kecil itu berpuasa, mata atau kohu, kapan dia mampu melakukan puasa. Untuk apa tujuannya? Liyatamarrana alaihi, agar dia berlatih, ya, atas puasa. Jadi ketika anak kecil kita lihat dia mampu untuk berpuasa walaupun sampai duhur, kita anjurkan dia puasa sampai duhur. Walaupun mungkin mampunya cuma sampai asar, kita anjurkan dia puasa sampai asar. Terlebih si anak itu umurnya sudah 7 tahun ke atas, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Rasul mengatakan muru abna'akum bis sholati wa hum sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian melakukan salat dalam kondisi umur mereka berapa? 7 tahun. Diperintahkan. Jadi ketika anak kita umur 7 tahun itu sudah dikenalkan kepada mereka tentang apa? Tentang hukum-hukum, ya, tentang anjuran salat walaupun belum benar salatnya. Tapi kita ajarkan tentang puasa atau tentang yang lainnya. Kemudian Rasul mengatakan wadribuhum fil usri wa hum 10 sinin, ya, wadribuhum fil usri, dan pukullah mereka ketika umurnya 10 tahun tapi masih belum mau melakukan salat.
Berarti 7 tahun itu adalah umur di mana si anak sudah mulai dikenalkan oleh kita, diajarkan, ya, diajarkan untuk melakukan, ya, amalan-amalan di dalam agama ini. Tapi sifatnya hanya pelajaran, belajar. Belum boleh untuk kita tegasi dia, belum boleh untuk kita kerasi dia, karena masih umur di mana seorang dia belum ada kewajiban. Tapi kalau sudah 10 tahun maka diperintahkan untuk sholat, kalau tidak mau dipukul. Karena keumuman itu seseorang kalau sudah 10 tahun ada yang sudah balik gitu ya. Seorang sudah 10 tahun sudah ada yang sudah balik. Maka dipertegas perintahnya agar melakukan sholat. Begitu pula dengan puasa, ya, Iktidaan bi fi'li sahabati radhiyallahu anhum bisibyanihim. Ya, sebagai bentuk apa? Iktidaan, mencontoh terhadap amalan-amalan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, terhadap anak-anak mereka. Jadi anak-anak para sahabat, ya, ketika mereka masih kecil itu dianjurkan oleh orang-orang tuanya untuk apa? Untuk berpuasa. Tapi sifatnya sebagai anjuran saja. Apa dalilnya? An Rubayyi binti Muawwid, dari Rubayyi binti Muawwid qalat, beliau mengatakan, arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila Qur'al Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, mengutus beliau atau mengutus seorang utusan ghadata Asyura, pagi hari di hari Asyura. Pagi hari di hari Asyura 10 Muharram, berarti ya tanggal 10 Muharram, ila Qur'al Ansar, kepada penduduk Ansar, ya, Madinah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada utusannya? Utusannya mengatakan, ya, perintah dari Rasul, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Utusan Rasul itu mengatakan apa? Man asbaha muftiron, barang siapa yang di pagi hari dia dalam kondisi muftiron, artinya berbuka, tidak berpuasa di pagi harinya, falyutimma baqiyata yaumihi, ya, maka sempurnakanlah hari-hari sisanya. Wa man asbaha shaiman falyasum, dan barang siapa yang di pagi harinya dia berpuasa, maka berpuasalah. Qalat, kemudian Rubayyi binti Muawwid mengatakan, fakunna nasumuhu ba'du, maka kami berpuasa, wa nusawwimu sibyanana, dan kami perintahkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa, wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, dan kami membuat bagi anak-anak kecil kami apa? Lu'bah. Lu'bah ini mainan gitu ya. Lu'bah ini mainan. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu dzaka. Apabila salah seorang di antara anak-anak kami ini menangis karena ingin makan, a'tainahu dzaka, kami berikan mainan itu kepadanya, hatta yakuna indal iftar, sehingga dia mampu berbuka ketika al-iftar, ketika berbuka. Hadisnya Bukhari Muslim, ya, muttafaq alaih. Jadi di sini ini sebelum Jadi awal kewajiban puasa, sebelum adanya kewajiban saum Ramadan, itu kewajiban puasa Asyura. Ya. Sebelum kewajiban Ramadan adalah kewajiban puasa Asyura. Ini puasa Asyura ini awalnya wajib. Sebelum datangnya kewajiban saum Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi saum Ramadan ini diwajibkan tahun 2 Hijriah. Ketika datangnya kewajiban saum Ramadan, maka ketika para sahabat di hari Asyura ini, ada yang memerintahkan atau ada yang diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan tentang perintah dari Rasul. Apa yang berbunyi apa? Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa yang di pagi hari Asyura ini dia dalam kondisi berbuka, maka sempurnakanlah, ya, hari-hari tersisanya. Artinya lanjutkan dengan puasa sampai beres. Dan barang siapa yang dia berpuasa di pagi hari itu, maka berpuasalah.
Kemudian siapa kata Muawwid, Rabi bin Muawwid, maka kami pun berpuasa dan kami memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa. Maka di sini ada lafaz wa nusawwimu sibyanana, dan kami memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa. Jadi para sahabat terdahulu mereka senantiasa memberikan apa? Pendidikan ya kepada anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya, tapi sifatnya sebagai apa? Sebagai tamarrun ya. Sebagai pelatihan ya, pendidikan. Kemudian wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahih. Itu tadi tentang apa? Tentang puasa itu harus terhadap orang yang balig, yang akil, berakal dan dia balig. Maka anak kecil tidak diwajibkan, hanya saja dianjurkan. Hanya saja dianjurkan. Adapun yang kedua tentang syarat kewajiban puasa adalah dia harus sahih dan harus mukim. Apa artinya sahih? Dia sehat, tidak dalam kondisi sakit, dan dia mukim, tidak sedang melakukan perjalanan atau safar. Wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahihil mukim. Adapun ya tidak wajibnya bagi seorang yang sedang sakit atau sedang tidak mukim atau sedang safar, faliqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang terbukti dia sakit atau sedang dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhar, ya, maka bilangan-bilangan puasa tersebut di hari-hari yang lainnya, artinya diganti di hari-hari yang lainnya. Ya, jadi ketika seorang sedang safar atau sedang sakit, maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Tentunya sakitnya yang memang apa? Yang memang mengharuskan dia berbuka. Ya, yang memang mengharuskan dia berbuka. Kalau sekiranya sakit yang ringan gitu ya. Sakit bisul misalkan, ini mah puasa saja gitu ya. Atau sakit apalah misalkan yang ringan. Ya. Flu gitunya, kacugak saeutik gitu ya, ini mah ya. Sakit apa lagi misalkan ya, sakit-sakit yang ringan, nggak kemudian ya dia bisa membatalkan puasa gitu ya, kecuali sakitnya yang berat yang memang harus dia berbuka. Kemudian fa in shamal maridu wal musafiru ajra'ahuma. Maka apabila seseorang yang sedang sakit dan sedang safar, ya, dia berpuasa, ajra'ahuma, maka tentunya diberikan kepada mereka berdua pahalanya. Jadi kita sedang sakit nih, tapi tetap dia puasa. Kita sedang safar nih, kita pergi kemana misalkan, ya ke Jakarta, apalagi perjalanannya nyaman misalkan ya, tetap dia sedang tetap dia menjaga puasanya. Ajra'ahuma, maka tentunya dia dibalas atau diberikan pahala, boleh gitu ya. Kenapa? Lianna ibahatal fitri lahuma rukhsatan, karena sesungguhnya bolehnya berbuka bagi keduanya itu adalah sebuah rukhsah, keringanan. Fa in akhadha bil azimati fa huwa khair, maka apabila keduanya ini dia mengambil ya sesuatu yang azimah, ya sesuatu yang wajib, maka itu lebih baik. Ya, jadi kalau seseorang dia sedang sakit atau sedang safar tapi tetap masih berpuasa, maka tentunya itu baik katanya. Ini kata Syekh ya. Itu tentunya baik. Tapi tentunya di dalam kondisi sedang safar atau sedang sakit, maka ini ada pilihan ya. Maka ini ada pilihan. Boleh dia berbuka, boleh dia berpuasa. Tapi kalau kemudian dia memaksakan untuk dia memaksakan untuk berpuasa padahal sedang safar dan menyebabkan dia sakit karena puasa, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Sama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri asyamu fis safar. Laisa minal birrim siyamu fis safar. Ini ada ala lughatil himyar. Laisa minal birrim, bukan termasuk daripada kebaikan berpuasa di waktu safar. Ya, di sana disebutkan
Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar perjalanan di Ramadan. Faminna shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Jadi para sahabat ketika itu sedang melakukan perjalanan bersama Rasul di Ramadan. Dan ini dalam riwayat disebutkan sedang berjihad. Karena kebanyakan jihadnya itu di bulan Ramadan ya. Pergi berjihad di bulan Ramadan, sedang melakukan safar. Kata Anas bin Malik, faminna shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Ya, jadi sahabat Rasul ada yang puasa, ada yang berbuka. Kemudian apa? Fasaqatus suwam. Karena Ramadan itu kenapa dikatakan Ramadan? Karena Romdo. Romdo ini sangat terik panasnya. Ya, ini mulai panas sekali sekarang di Saudi Arabia, ya. Karena Romdo ini di mana matahari betul-betul terik gitu ya. Romdo ini dari kerikil panas. Romdo, sesuatu yang panas, Romdo. Maka Ramadan ini karena memang musim di mana ketika itu bulan sedang atau kondisi sedang panas. Kemudian apa? Para sahabat ada yang berbuka, ada yang berpuasa. Kemudian fasaqata suwam. Orang-orang yang berpuasa ketika itu apa? Saqata, pingsan. Karena kelaparan, karena puasa gitu ya, kemudian sedang melakukan perjalanan ya di hari yang panas. Kemudian apa? Sebagian sahabat yang berpuasa ini saqata, artinya pingsan mereka. Kemudian faqamal muftir, maka orang-orang yang berbuka ketika itu mereka bangkit mengurusi apa? Mengurusi orang-orang yang pingsan. Mengurusi orang yang pingsan, memberi makan mereka, mengurusi kuda-kudanya, memberi makan kuda-kudanya. Ya, sampai kemudian apa? Ketika Rasul melihat kondisi para sahabat ketika itu, apa kata Rasulullah? Dhahabal muftiruna al-yauma bil ajri. Hari ini orang yang berbuka telah membawa pahala mereka yang banyak. Artinya orang yang berbuka pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena dia membantu mengurusi orang yang pingsan, memberi makan kepada mereka. Bahkan kuda-kudanya pun diurus oleh orang-orang yang berbuka. Kemudian Rasul mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk dari kebaikan ya seseorang berpuasa ketika sedang safar. Ini kalau kemudian kondisi safar dia tetap puasa membuat dia sakit, maka tidak boleh. Tapi kalau kemudian dia safar, dia tahu safar ini tidak menguras tenaga gitu ya, perjalanannya pun aman, nyaman, tidak membuat dia capek sehingga mengkhawatirkan untuk berbuka dan sakit gitu ya, maka nggak apa-apa dia berpuasa ya, nggak apa-apa dia untuk berpuasa. Walaupun sebagian ada yang mengatakan ya untuk mengambil rukhsah, untuk sebaiknya dia berbuka. Ada yang berpendapat demikian karena berdasarkan hadis innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsatahu kama yuhibbu an yu'ta azaimahu. Sesungguhnya Allah suka untuk diambil rukhsahnya ya, keringanannya, sebagaimana Allah suka untuk dilakukan kewajibannya, diamalkan perintahnya atau kewajibannya. Maka dalam ini tentunya ada ikhtiar ya, pilihan boleh berbuka, boleh berpuasa. Tapi kalau dia tetap berpuasa sedang safar kemudian menyebabkan dia sakit, maka dia harus berbuka ya, dia harus berbuka. Baik. Baik. Tadi saya nggak lihat ini. Kemudian wa ayyuhuma afdal, dan mana dari keduanya yang paling afdal? Al-fitru amis saumu. Mana yang keduanya yang lebih afdal, lebih utama? Berbuka atau berpuasa? Bagi yang sedang apa? Sedang safar. Ya, bagi yang sedang safar. Di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, illam yajidil maridu wal musafiru masyaqqatan bisaumi fa saumu afdal. Apabila orang yang sedang sakit atau orang yang sedang safar tidak mendapatkan masyaqqah, artinya kesulitan untuk berpuasa, fa saumu afdal, maka puasa lebih afdal. Jadi kalau kita sedang safar kemudian kita tetap puasa ya, dan tidak mendapatkan kesulitan sedang puasanya, maka lebih afdal puasa. Wa in wajada masyaqqatan, apabila orang yang sakit atau sedang safar
dia mendapatkan kesulitan dengan puasa, fal fitru afdal, maka berbuka lebih afdal. Berarti ini melihat ya, melihat kepada kondisi. Taib. Kemudian dibawakan hadis An Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Faminna sha'imu wa minal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu sha'imu 'alal muftir wa lal muftiru 'ala sha'im. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka pun tidak mencela orang yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasoma, fa inna dzalika hasan. Ya, mereka melihat barang siapa yang mempunyai kekuatan maka dia berpuasa karena itu lebih baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara. Dan mereka melihat para sahabat gitu ya. Barang siapa yang dia mendapatkan kelemahan, kesulitan untuk puasanya, fa aftara, maka dia berbuka. Fa inna dzalika hasanun, karena hal itu lebih baik. Tapi ini riwayat Muslim ya dan Tirmidzi. Riwayat Muslim dan Tirmidzi. Adapun yang tadi kita bacakan Bukhari Muslim ya, kalau enggak salah yang dhahabal muhtiruna al-yauma bil ajri, hari ini orang yang berbuka membawa pahalanya atau lebih banyak pahalanya. Baik. Kemudian syarat wajib tadi puasa ya. Yang pertama dia harus muslim, harus berakal, harus baligh, harus sahih, sehat, dan harus mukim. Kalau safar dan tidak sehat maka tidak apa-apa berbuka. Kemudian bagi seorang perempuan dia harus bersuci dari haid dan nifas. Wa amma adamu wujubiha 'alal haidi wan nufasa, adapun tidak wajibnya puasa bagi seorang yang sedang haid atau nifas, fali hadits Abi Sa'id Al-Khudri, itu sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridainya, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Bukankah seorang perempuan ketika sedang haid dia tidak salat dan tidak puasa, maka itulah bentuk kurang agamanya. Ini hadis Bukhari ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini Rasul mengatakan taib ma ra'aitu adhama ya, atau bihazimin adhama lilubi rajulin hazimin min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mampu taib, jadi mampu mengalahkan seseorang laki yang kuat dibanding kalian para perempuan. Maksudnya banyak laki-laki tergoda gitu ya oleh para perempuan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat bahwasanya kebanyakan penduduk neraka kecuali kalian para perempuan. Ya, kecuali kalian para perempuan. Ketika ditanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Karena apa? Karena tuksirna syakat wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak meratapi keadaan dan kufur kepada pemberian suami. Kufur kepada pemberian suami. Kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perempuan itu adalah nuqsanu dinin wa aqlin. Perempuan adalah seseorang yang kurang akal dan agamanya. Jadi Rasul menggambarkan perempuan itu adalah orang yang kurang akal dan agamanya. Sehingga kemudian sahabiat perempuan bertanya, apa bentuk kurang akal dan agamanya? Maka Rasul mengatakan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukanlah seorang perempuan itu apabila dia sedang haid dia tidak salat dan tidak puasa, fadzalika nuqsanu diniha, maka itu bentuk kurang agamanya. Jadi perempuan itu kurang agamanya karena apa? Karena setiap bulan dia haid. Ketika sedang haid dia tidak puasa, dia tidak salat, gitu ya. Beda dengan laki-laki. Tidak pernah ada hari di mana dia tidak boleh puasa atau boleh sholat. Terus dalam kondisi apapun tetap harus sholat dia. Walaupun sesakit apapun tetap harus sholat. Walaupun harus berbaring gitu ya. Walaupun harus dalam kondisi duduk tetap wajib sholat. Kalau perempuan setiap bulannya yang perempuan subur gitu ya, mesti ada hari di mana dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa sholat karena haid. Kata Rasul, maka itu bentuk apa? Bentuk kurang
agamanya, ya, dibanding laki-laki. Adapun kurang akalnya karena persaksian perempuan itu setengah daripada persaksian laki-laki, ya. Persaksian perempuan setengah daripada persaksian laki-laki. Maka itulah bentuk kurang akalnya. Jadi dikatakan bahwasanya perempuan itu adalah naqsu aqlin wa dinin. Ya, makhluk yang kurang akal dan agamanya. Kurang akalnya kenapa? Karena persaksian perempuan itu setengah daripada persaksian laki-laki. Dan juga apa bentuk kurang agamanya? Karena perempuan itu ketika haid dia tidak salat dan tidak puasa. Fa in shaumatil haidu awin nufasa lam yujzihuma. Maka apabila ada seorang haid atau yang nifas dia berpuasa, lam yujzihuma, maka tentunya keduanya tidak diberikan balasan oleh Allah, tidak diberikan pahala. Ya, tidak sah puasanya. Kenapa? Li'anna min syurutis shaumi at-taharatu minal haidi wan nifas. Karena termasuk dari syaratnya puasa itu adalah suci dari haid dan nifas, ya. Suci dari haid dan nifas. Jadi tidak boleh orang yang sedang haid atau nifas dia berpuasa. Wa yajibu alaihimal qada, dan wajib bagi keduanya yang sedang haid atau nifas yaitu apa? Al-qada, mengganti di waktu yang lainnya. Sebagaimana hadis Aisyah, beliau mengatakan, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ya, ingat, yang diqada itu puasa, adapun salat tidak usah diqada gitu ya. Karena akhir-akhir ini ada yang nggak tahu kelompok apa gitu ya, yang kemudian mengqada salat, padahal ya seorang perempuan itu ketika sedang haid maka yang diqadanya adalah puasanya, adapun salatnya nggak usah diqada. Baru plek mah sudah. Awal muncul udah langsung haid. Ketika muncul plek gitu ya, awal muncul plek itu sudah haid, terhitung haid. Beda kalau kemudian berhenti, misalkan sudah 7 hari dia berhenti haidnya, bersih, misalkan bersih seharian bersih, dari pagi bersih, sore-sore datang lagi misalkan warna sufur ini kuning kemerah-merahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah juga ya kalau nggak salah, bahwasanya apa? Kunna nu'addu sufra ba'da tuhrin ba'da al-haidin at-tuhur. Kami menganggap warna kuning setelah suci itu adalah suci. Setelah suci itu adalah suci. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah suci, seorang perempuan dia suci, seharian misalkan suci nggak keluar, sore ada lagi gitu. Padahal sebelumnya sudah suci, maka la yu'addu syai'an, tidak dianggap sesuatu. Ya, tetap dia sholat. Ya, tetap dia sholat. Karena biasanya mungkin itu padahal dia sudah suci lama nih, sudah dari pagi sampai sore dia bersih, nggak ada plek, nggak ada darah, nggak ada sama sekali. Dia udah mandi, udah bersuci, sholat biasa, sore ada lagi sedikit misalkan. Nah, warnanya sufroh ini kuning kemerah-merahan, maka apa? La yu'addu syai'an, tidak dianggap sesuatu, artinya bukan termasuk dari haid. Tapi kalau pleknya awal muncul maka itu dihitung haid, ya, dihitung haid. Baik. Kemudian mayajibu ala syekh al-kabir wal maratil azuz wal marid alladzi la yurja biruhu. Apa-apa yang wajib bagi seorang syekh, kakek-kakek yang sudah tua, wal maratil azuz, perempuan nenek-nenek yang sudah sepuh, wal marid alladzi la yurja biruhu, dan seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ada sakitnya menahun gitu ya. Apa yang wajib bagi mereka ini? Ya, apa yang wajib bagi mereka? Apakah harus qada? Harus batal? Apakah dengan qada atau dengan fidyah? Nah, ini nanti insyaallah kita bahas di besok hari ya. Baik, karena ada
perselisihan, apalagi misalkan ada seorang perempuan nih, perempuan yang tiap tahun dia haid, tiap tahun dia hamil, menyusui, tahun depannya hamil lagi, menyusui lagi, tahun depannya hamil lagi, menyusui lagi. Sehingga apakah dia dengan qada ya atau dengan fidyah gitu ya? Maka tentunya dia dengan qada, bukan dengan fidyah. Atau bisa dengan qada dan fidyah, bayar dua-duanya. Qada iya, fidyah iya. Kalau dia khawatir dia tidak puasanya itu khawatir tersakiti anaknya, maka dia dengan fidyah. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka cukup dengan qada. Nanti insyaallah dibahas ya di besok hari. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta